Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Helga Putri, NIM 2008-20-3042. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang analisis vintage pada digital banking dan dampaknya pada perbankan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Digital Teknologi Perbankan Syariah. Oke, langsung saja kita. Yang pertama ada pendahuluan. Dinamika ekonomi cara terus-menerus mengalami perkembangan dari masa Rasulullah, masa Khulafaur Rasyidin, masa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, hingga perkembangan dan kemajuan ekonomi yang saat ini yang sudah menuju industri 4.0 yang disebabkan meningkatnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan serta keinginan dari manusia. Dalam era teknologi di zaman sekarang, bahkan persaingan bukan hanya dalam bidang bisnis secara face-to-face, tetapi juga dunia bisnis berbasis software, web, dan internet dalam aspek kehidupan sehari-hari. Internet dan kemajuan teknologi di zaman sekarang yang sudah sangat berkembang dengan pesat memberikan kemudahan dan pengaruh yang signifikan pada seluruh aspek kehidupan manusia. Perusahaan-perusahaan berbasis software, web, dan internet yang menjadi gerbang menuju revolusi industri di Indonesia sudah mulai menunjukkan eksistensinya dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah adanya suatu terobosan kemajuan teknologi dalam bertransaksi ekonomi yang dinamakan dengan vintage financial technology. Vintage merupakan inovasi di bidang jasa keuangan yang mana tidak perlu lagi menggunakan uang kertas. Dengan kata lain, keberadaan finansial teknologi mengubah mata uang menjadi digital agar lebih efisien. Dalam pengertian yang lebih luas, vintage didefinisikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyebaran dari layanan keuangan menjadi lebih efisien. Yang kedua ada pembahasan. Nah, di pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan vintage, peluang dan tantangan, persaingan digital banking, dan kondisi perbankan dengan adanya vintage. Yang pertama ada perkembangan vintage. Perkembangan vintage diawali dengan hadirnya era revolusi industri 4.0, di mana kehadirannya mendisrupsi segala lini kehidupan, baik dalam bidang industri, perdagangan, perbankan, hingga dunia pendidikan. Pesatnya perkembangan vintage dimulai dari perkembangan ekonomi digital dewasa ini. Kemunculan startup digital menawarkan beberapa kelebihannya untuk memudahkan masyarakat dalam hal belanja online, transportasi, memesan makanan, hingga kemudahan dalam melakukan pinjaman uang maupun investasi. Yang kedua ada peluang dan tantangan vintage. Peluang vintage yang pertama, kemudahan teknologi untuk kegiatan investasi dan donasi. Yang kedua, kasus dan fenomena vintage konvensional yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, terbukanya peluang masuknya perkembangan teknologi di Indonesia. Nah, ada juga tantangan vintage. Yang pertama, masyarakat memberikan anggapan bahwa tidak terdapat perbedaan antara vintage syariah dan vintage konvensional. Yang kedua, minimnya pengetahuan masyarakat desa untuk mengoperasikan vintage. Dan yang terakhir, persaingan teknologi masa depan. Selanjutnya ada persaingan digital banking. Saat ini sudah banyak bank kecil bertransformasi jadi bank digital. Bank tradisional besar juga tidak mau ketinggalan untuk masuki persaingan bank digital. Bank digital sudah menjadi keniscayaan dalam menghadapi persaingan industri perbankan. Dalam perlombaan sebelum era digital, pemenangnya merupakan bank-bank besar. Namun dalam perlombaan persaingan baru ini, bank besar tersebut belum tentu bisa menjadi pemenang, meskipun sudah mulai membentuk anak usaha yang bergerak jadi bank digital. Pemenangnya akan sangat tergantung pada ketahanan dan konsistensi mereka melakukan inovasi. Bank digital akan mengembangkan bisnis layanan digital dengan cara meluas jaringan dan ekosistem digital. Berbeda dengan strategi bank konvensional yang mengandalkan pembukaan kantor cabang di berbagai daerah dan menyediakan mesin ATM di berbagai tempat. Selanjutnya ada kondisi perbankan dengan adanya vintage. Pengembangan vintage oleh perbankan berdampak pada berkurangnya sumber daya manusia yang digunakan. Namun, karena layanan perbankan belum sepenuhnya beralih ke digital, membuat bank masih memerlukan sumber daya manusia yang berakibat pada pengeluaran biaya. Vintage memiliki kekuatan yang seringkali tidak dimiliki oleh perbankan secara konvensional karena memiliki layanan yang terbatas dalam hal waktu dan kondisi, seperti belum adanya pendanaan serta pinjaman secara online. Keterbatasan ini membuat masyarakat yang ingin mendapatkan layanan lainnya harus melakukan transaksi di kantor fisik bank setelah melalui proses yang lama.
Pengembangan sistem vintage diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan dan terbukti bahwa vintage justru mendorong pengembangan sistem vintage perbankan sendiri. Perbankan perlu bersinergi dengan vintage karena memberikan banyak manfaat. Menurut Bank Indonesia, manfaat tersebut dapat bagi peminjam, investor maupun perbankan di Indonesia. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Perkembangan vintage di Indonesia masih memberikan peluang yang cukup besar dan terbuka lebar. Hanya saja harus diikuti dengan regulasi yang lebih mudah, infrastruktur yang memadai, serta sosialisasi tentang pemahaman keuangan yang baik agar vintage dapat lebih berkembang serta meminimalisasi tumbuh pesatnya vintage-vintage ilegal. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.